Dua, tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi proyek kami yaitu membahas tentang VSM and Behavior Tree and Integration. Nah, kelompok 6 ini ada beberapa anggota yaitu saya dan Beni Wardana, teman saya Richard Evaldo Simatupang, Muhammad Zidan Sembiring, dan Abdul Fattah. Mungkin next slide. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Richard Evaldo Simatupang. Mungkin kepada Richard dipersilakan. Oke, jadi kali ini saya akan membahas tentang explanation dari FSM dan behavior tree dan perbedaan utama di antara keduanya. Oke, next. Nah, itu adalah FSM dan behavior tree. Next. Jadi FSM atau finite state machine itu adalah suatu keadaan mesin hingga model komputasi terdiri dari sekumpulan state atau keadaan yang mewakili kondisi sistem. Transisi antar state yang menggambarkan perpindahan sistem dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan event atau kondisi tertentu. Dan ada aksi yang dilakukan saat berada dalam suatu set atau saat transisi terjadi. Next. Nah, di sini terdapat dua model FSM, yaitu FSM reaktif dan FSM klasik. Nah, FSM reaktif itu bedanya dia memiliki selektor untuk memilih tanggapan yang akan dibuat ketika terjadi error atau terjadi kesalahan. Sedangkan FSM klasik dia tidak mempunyai selektor, namun hanya berjalan lurus mengalir ke bawah. Sedangkan reaktif itu dapat memberikan respon ketika terjadi error atau ada masalah pada program. Next. Nah, masuk ke behavior tree. Behavior tree itu adalah struktur pohon atau directed tree di mana setiap node mewakili tindakan atau action atau kondisi yang dijalankan robot secara rekursif dari akar atau dari root hingga ke daun atau disebutnya dalam kasus ini leaf. Behavior tree dieksekusi dengan cara yang pertama lah traversal preorder depth first. Artinya eksekusi dimulai dari root atau akar tadi, kemudian ke anak-anak node dipanggil satu persatu dari kiri ke kanan. Setiap node itu mengembalikan status hasil eksekusi berupa sukses ketika tindakan berhasil, failure ketika tindakan gagal, running ketika tindakan masih berlangsung. Next. Nah, ini contoh diagram dari behavior tree itu ada robot yang mengambil kubus. Di sini kita lihat diagramnya seperti berbentuk pohon, bercabang-cabang. Dan next. Nah, kemudian untuk struktur umumnya, dalam behavior tree terdapat dua jenis node utama. Yang pertama itu adalah control node atau internal node, yang fungsinya itu mengatur logika eksekusi, yaitu sequence menjalankan anak-anaknya berurutan sampai salah satunya gagal. Kemudian ada fallback atau selektor tadi, menjalankan anak-anaknya sampai salah satunya sukses. Jadi dari struktur seperti pohon tadi, satu-satu dijalankan sampai ada yang berhasil atau gagal. Nah, seperti di grafik ini. Yang berikutnya itu adalah paralel, menjalankan beberapa anak sekaligus. Dan yang kedua itu ada struktur execution node atau leaf node. Leaf node atau daunnya, yaitu melakukan tindakan atau pengecekan action node, melakukan aksi nyata. Misal dalam grafik tadi itu adalah bergerak ke dan mengambil atau meletakkan. Kemudian ada condition node itu memeriksa kondisi lingkungan, misal objek terdeteksi atau baterai lemah. Next. Nah, untuk behavior tree sendiri digambarkan sebagai ini adalah modular yang didesain untuk memastikan reaktivitas dan keberlangsungan dari evaluasi kondisi dan setiap trik yang ada, setiap kondisi yang ada. Artinya behavior tree ini dia bersifat reaktif dan berkelanjutan dalam evaluasi. Sedangkan kalau kita bicara FSM tadi, FSM hanya mengalir terus ke bawah dan tidak bersifat reaktif.
Next. Nah, ini aspek pembedanya dari segi struktur, state dan transaksi. Di behavior tree itu pakainya node dan subtree. Modularitasnya FSM itu relatif rendah, sedangkan behavior tree itu memiliki modularitas yang tinggi. Reaktivitasnya tadi FSM itu lemah, butuh banyak transisi dan tidak bisa mengecek kondisi secara berkala. Kemudian behavior tree itu kuat dan reaktif. Skalabilitasnya itu kuadratik atau harus tiap kondisi itu harus dua kali kondisi awalnya, sedangkan behavior tree itu bersifat linear. Untuk keterbacaannya itu FSM itu rumit untuk sistem besar, namun dia simple untuk sistem yang relatif kecil atau simple. Sedangkan behavior tree itu jelas dan hierarkis ya. Penggunaannya itu sederhana namun stabil untuk FSM, sedangkan behavior tree memang ditujukan untuk sistem yang kompleks dan dinamis atau berubah-ubah. Next. Nah, ini perbandingan eh, diagram behavior tree dan FSM untuk melaksanakan tugas yang sama. Di sini grafik menggambarkan atau diagram ini menggambarkan pergerakan robot untuk mengambil dan memindahkan kubus-kubus yang di atas ini menggunakan behavior tree, yang di bawah menggunakan FSM. Kita bisa lihat perbedaannya dari segi grafik, di mana behavior tree grafik lebih simple dan lebih modularitas, sedangkan FSM itu grafiknya ketika dipakai untuk sistem yang besar akan terlihat sangat ramai gini dan berantakan sehingga sulit untuk di maintain. Next. Oke, berikutnya Daniel. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang integration FSM. Contohnya pada PBL saya yaitu IUV, yang mana di sini pada PBL saya yaitu menggunakan beberapa komponen, yaitu seperti sensor tekanan, yaitu fungsinya dalam PSM yaitu untuk memberi umpan balik apakah kedalaman sudah sesuai. Nah, setelah itu ada juga IMU PNO 055, yaitu fungsi dalam PSM-nya yaitu memberi data yaw roll untuk menentukan apakah IUV bergerak lurus atau enggak. Nah, yang ketiga yaitu ada sensor ETC, yang mana fungsinya dalam PSM untuk mengetahui apakah sudah mencapai target finish. Nah, yang keempat ada kamera, yang mana fungsinya dalam PSM sebagai input untuk mendeteksi rintangan atau hambatan di depan IUV. Nah, yang kelima yaitu ada PID controller, yang mana fungsinya dalam VSM integrasi ini untuk mengatur respon thruster berdasarkan output VSM agar gerakannya stabil. Nah, yang terakhir ada thruster, yang mana thruster ini yang fungsinya akan menggerakkan IUV tersebut agar dia bergerak maju, manuver, berhenti, menyelam, atau naik ke permukaan. Next. Nah, di sini contoh diagram bloknya agar lebih mudah untuk dipahami, yang mana komponen-komponen tadi itu digunakan sebagai input, selanjutnya diolah ke VSM logic, setelah dari VSM logic diolah lagi ke PID controller. Nah, outputnya akan ke thruster yaitu untuk menggerakkan robot. Next. Nah, di sini merupakan diagram alur logika PSM IUV. Ini adalah contoh diagram sederhana, yang mana kondisi awalnya inisial ini kondisi awal terus masuk ke state 0, yang mana state 0 ini IUV sudah ready. Nah, ketika start button ini sebagai input, dia outputnya akan robot IUV-nya akan menyelam. Nah, setelah robotnya eh, sampai ke titik yang diinginkan, langsung masuk ke state 1 ini, menyelam. Setelah oke, baru dia bergerak maju. Nah, setelah maju, nah dia eh, masuk ke state 2. Setelah state 2 ini, ketika ada obstacle di depan, dia akan manuver ke kiri, yaitu langsung masuk ke state 3.
Nah, setelah manuver, dia akan kembali ke state 2 lagi, akan bergerak lurus. Nah, ketika dia tidak ada obstacle di depan, maka dia akan tetap pada kondisi maju lurus. Nah, ketika eh, inputnya menggunakan sensor ETCE tadi telah sampai ke posisi garis finish, maka dia membaca eh, stop setelah inputnya mengatakan posisinya itu sudah sampai di garis finish, maka dia akan stop. Setelah itu aksen komen ini untuk memberi perintah agar dia untuk naik ke permukaan. Oke, next. Nah, berikut merupakan contoh simulasi dari integration VSM pada IUV saya, yang mana kondisi awalnya itu, coba jalankan dulu simulasinya tadi dulu. Nah, ini. Nah, dia akan menyelam, setelah menyelam maju, menghindari obstacle, maju lagi, sampai di garis finish dia akan naik ke permukaan. Mungkin seperti itu untuk contoh simulasi integration VSM pada PBL saya. Contoh sederhananya. Next, Abdul. Oke, selanjutnya akan jelaskan oleh saya, yaitu integrasi atau implementasi dari behavior tree ke AGV. Di sini komponen yang dipakai oleh robot kami ada sensor ultrasonik atau lidarnya yang berfungsi untuk mendeteksi obstacle. Lalu kedua ada wheel encoder atau IMU BNO055 yang berguna sebagai motor driver ya untuk menggerakkan roda. Lalu ada RFID sensor dan tag untuk lokal mendetek atau memonitor lokasi daripada robotnya. Lalu ada PID controller yang berguna untuk mengatur speed dan direksi dari robotnya. Lalu ada conveyornya untuk naik turun atau pick up dan drop off barang yang telah diangkut atau yang akan diangkut oleh robot JV. Lalu ada sensor baterai, lalu selanjutnya juga ada wheel motor atau motor motor rodanya, thruster. Lalu selanjutnya di sini ada diagram bloknya, yaitu dari sensor-sensor tadi, yaitu HMI, communication-nya, baterai sensor, lidar, dan juga RFID sensor dan tag akan dikelola atau diolah oleh behavior tree yang kemudian outputnya akan ke motor driver ataupun conveyor, dua-duanya lah. Lalu selanjutnya di sini ada diagram behavior tree daripada robot AGV. Bisa dilihat di sini eh root sequence. Itu awalnya di sini robotnya melihat apakah dia ada tugas apa tidak. Jika dia tidak ada pertama ada tugas atau tidak, iya, ya ini kan kondisinya true. Jadi setelah itu dia akan mengecek atau apalah robotnya sudah siap atau belum untuk ini. Apakah baterainya oke? Belum, maka dia akan kembali ke charging station untuk cas. Lalu di sini dia akan find nearest charger. Setelah itu back ke fallback ke sini, menjalankan ini lagi, go to the charger sampai charge until ini kan. Setelah itu dia fallback lagi sampai ke awal pernah kondisi cek apakah sudah siap. Oke, sudah. Maka dia akan kembali ke navigate to pick up atau untuk mengambil daripada eh, barang yang akan dijalankannya. Setelah itu di sini ada part planner. Apakah ada eh, jalan jalan untuk menuju ke pick up daripada barangnya kemana? Di sini kan sudah ditentukan, maka dia akan move along the path yang sudah ditentukan. Lalu apakah ada obstacle apa tidak? Jika dia clear, maka akan lanjut ke sini. Tapi jika tidak, dia akan fall back. Dia akan stop and wait. Nah, dia akan stop and wait atau replan path. Nah, setelah replan path atau sukses di bagian sini sudah sukses, dia lanjut ke berikutnya mengambil mengambil barangnya. Apakah di sini kan align and dock jika ada barangnya, jika ada barang maka align and dock. Setelah sukses dia kembali ke sini. Align and dock itu nempel ke barangnya. Udah sukses dia akan kembali ke
ambil pick up and load. Ambil barangnya, setelah ambil barang baru dia navigate to drop off. Habis navigasi untuk ke tempat drop off-nya, lalu dia akan mencari path planner atau jalan untuk drop off daripada barangnya. Setelah kita menentukan jalan drop off daripada barangnya, apa ini sama seperti di atas tadi untuk obstacle handling, dia akan menjalankan semua ini sampai sukses. Setelah sukses baru ke sini. Lanjut ke bagian komen drop off-nya. Setelah ketemu tempat drop off-nya, dia akan align and dock, lalu drop off load diletakkan di situ, baru report task complete. Oke, mungkin ini sedikit simulasi daripada robot IFP-nya. Dia akan pick up, lalu drop off, pick up lagi. Ini dock ini apa ya? Charging stationnya. Lalu drop off load, lalu pick up load, bisa sampai 3 kali. Setelah baterainya pas dia pre-condition check baterainya kurang, dia akan lanjut ke dock charging, ke charging station. Baru nanti lanjut ke pick up lagi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zidan. Silakan Zidan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan FSM dan behavior tree saat integrasi. Yang pertama adalah kelebihan FSM. Kelebihan FSM terdapat 4 kelebihan. Yang pertama itu adalah sederhana dan mudah dipahami. Struktur FSM yang berbasis state dan transisi membuatnya intuitif untuk menggambarkan logika perilaku sistem. Yang kedua, itu cepat dalam eksekusi. FSM memiliki algoritma deterministik yang efisien untuk sistem dengan perilaku terbatas. Lalu yang ketiga, responsif terhadap kondisi real time. Karena setiap transisi bergantung pada kondisi tertentu, FSM mudah dikontrol untuk sistem yang aktif. Lalu yang keempat adalah contoh untuk tugas-tugas dengan urutan tetap, seperti tahapan navigasi atau proses berulang dalam robotika. Selanjutnya, berikut adalah kekurangan FSM saat integrasi. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama itu adalah sulit dikembangkan untuk melakukan sistem kompleks. Jumlah state dan transisi meningkat drastis seiring kompleksitas bertambah. Lalu yang kedua, kurangnya fleksibel, modifikasi perilaku untuk perubahan struktur keseluruhan. Lalu yang ketiga, tidak modular. Integrasi dengan sistem lain seperti behavior tree membutuhkan banyak penyesuaian antar step. Next. Oke, di sini adalah kelebihan behavior tree saat integrasi. Yang pertama itu modular dan mudah dikembangkan. Setiap node dapat dimodifikasi atau ditambahkan tanpa mengubah keseluruhan struktur. Lalu yang kedua itu lebih fleksibel. Behavior tree dapat digabungkan perilaku kompleks dengan logika paralel dan fallback. Lalu yang ketiga itu reaktif dan mudah didebug. Evaluasi kondisi dilakukan secara terus-menerus, memudahkan adaptasi terhadap lingkungan dinamis. Lalu yang keempat itu integrasi lebih halus dengan sistem tegas seperti AI planning, decision making, atau kontrol robot otonom. Next. Lalu yang terakhir adalah kekurangan behavior tree saat integrasi. Yang pertama itu kompleksitas struktur meningkat. Itu membutuhkan pemahaman dalam tentang hubungan antar node. Lalu yang kedua, waktu eksekusi bisa lebih tinggi karena setiap node harus dievaluasi secara berulang. Lalu yang ketiga itu sulit untuk sistem kecil atau deterministik. Behavior tree bisa terasa berlebihan, kasus sederhana yang lebih cocok menggunakan FSM. Next. Kesimpulannya,
Finite State Machine atau FSM dan behavior tree merupakan dua metode penting dalam perancangan perilaku sistem cerdas. Untuk FSM sendiri memiliki struktur sederhana dan cepat untuk sistem reaktif dengan alur tetap, namun kurang fleksibel untuk sistem kompleks. Sebaliknya, behavior tree bersifat modular, mudah dikembangkan dan mampu menangani perilaku kompleks secara adaptif. Integrasi FSM dan behavior tree menghasilkan sistem yang seimbang antara kontrol struktur dan fleksibilitas adaptif, sehingga ideal untuk aplikasi robotik seperti ALPI dan Giving. Oke, mungkin sekian untuk dari presentasi dari kelompok kami, yaitu dengan judul integrasi VSM dan integrasi dengan behavior tree. Mungkin kalau dari ada teman-teman ada yang mau bertanya, silakan eh, dimasukkan pertanyaan di kolom komentar. Mungkin nanti akan kami balas pertanyaan-pertanyaan kalian satu persatu. Mungkin sekian dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.